Shalom, damai di hati. Baik, apa kabar hari ini? Ada sukacita? Amin, luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan tuntunan Tuhan yang senantiasa memelihara kita, yang senantiasa menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dari Mazmur nomor 121. Ini mungkin sesering kita baca mungkin, tapi saya rindu kita bersama untuk merenungkannya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kedua, dan kita baca silih berganti sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121 perikopnya adalah Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Amin atas firman Tuhan. Kita akan belajar satu pokok mengenai Tuhan penolong yang sejati. Tuhan penolong yang sejati. Kalau kita lihat pembacaan ini, sering di dalam Mazmur kita lihat selalu ada seperti di atasnya 120 nyanyian siara, 121 nyanyian siara, ke 122 lagi nyanyian siara. Kita sering mendapatkan itu. Dan ternyata bahwa ini adalah suatu nyanyian yang dinyanyikan ketika orang Israel dari berbagai tempat untuk pergi ke Yerusalem. Nah, ternyata bahwa mereka pergi ke Yerusalem karena sesuai di dalam Keluaran 33 ayat 14 itu, ya, ada hari raya di situ yang disebutkan. Jadi dikatakan bahwa 3 kali setahun, ya, haruslah engkau merayakan, ya, dalam perayaan bagiku. Ada suatu perayaan yang harus dilakukan itu 3 kali dalam setahun. Nah, salah satu perayaan yang diadakan itu adalah ada namanya Pesak atau biasa kita kenal dengan Paskah. Nah, itu mereka akan pergi, ya. Kemudian juga bahwa itu biasa setelah Paskah itu langsung disambung dengan perayaan roti yang tidak beragi itu selama kurang lebih 7 hari. Nah, sesudah itu ada perayaan yang kedua lagi, bahwa itu adalah namanya perayaan Pentakosta. Nah, perayaan ini adalah yang jatuh pada hari ke-50, ya, setelah Paskah. Jadi sesudah Paskah 50 hari berikutnya maka akan diadakan perayaan Pentakosta. Nah, perayaan ini adalah sebagai hari panen dan ucapan syukur kepada Tuhan, gitu. Nah, sesudah itu yang ketiga ini, ya, adalah bahwa orang Israel mereka harus merayakan hari raya ini. Biasa disebut dengan hari raya Sukot atau perayaan Pondok Daun. Jadi perayaan ini adalah memperingati ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan. Jadi 3 itu yang mereka rayakan biasanya dalam 1 tahun. Sehingga ketika mereka pergi dalam kegiatan ini, hari raya ini, makanya biasa ketika dalam perjalanan ada suatu nyanyian siara. Nah, kemudian bahwa ternyata kalau kita melihat dalam pembacaan ini dikatakan suatu nyanyian siara karena apa? Ketika mereka pergi ke Yerusalem, dari literatur yang saya dapatkan bahwa perjalanan setiap orang itu dari semua orang Israel ini untuk pergi ke Yerusalem itu dari berbagai tempat. Dan dikatakan bahwa dalam perjalanan mereka itu medannya begitu sulit, gitu. Karena ada yang katakan bahwa ke Yerusalem itu adalah sebuah daerah dataran tinggi. Nah, saya belum pernah ke sana, tapi itu yang saya dapatkan dari literatur. Tapi mudah-mudahan ke sana nanti. Ya, jadi dalam perjalanan itu katanya itu menempuh orang-orang yang pergi ini. Ketika pergi, oke lah, mungkin masih aman.
Karena apa? Mungkin akan ketemu dengan beberapa rombongan. Jadi dalam perjalanan bisa berjalan bersama-sama. Jadi mungkin tidak ada sesuatu yang bisa menjadi hambatan kah, atau orang di jalan, atau mungkin orang mau palak kah, atau segala hal ancaman yang mungkin tidak terlalu besar. Karena apa? Mungkin bisa rombongan. Tetapi kadangkala juga dalam perjalanan katanya mereka menempuh perjalanan, ada jalanan yang terjal ya, karena mau naik mungkin daerah-daerah gunung, sehingga kiri kanan ya mungkin katanya seperti ada jurang gitu. Jadi suatu kesulitan yang mereka hadapi, belum lagi mungkin jalan yang setapak ya, perjalanan dalam mungkin ada yang katakan juga melewati padang pasir. Jadi artinya bahwa ketika mereka dalam perjalanan yang ditempuh itu, medan yang berat itu ya, sehingga nyanyian syara salah satunya ini selalu dinyanyikan. Ketika juga mereka akan pulang, nah ketika pulang, otomatis ketika pulang pasti ada yang sudah duluan, ada yang mungkin belakangan, sehingga ketika akan pulang itu adalah perjalanan yang berat bagi mereka. Nah, dikatakan dalam literatur bahwa ketika mereka pulang, mungkin ada yang sudah duluan, mungkin ada yang belakangan, oh nanti saya menyusul. Kemudian ketika dalam perjalanan, nah dalam perjalanan itu banyak ancaman-ancaman yang mereka bisa hadapi. Nah salah satunya mungkin juga ada penyamun yang bisa akan merampok mereka di jalan. Sehingga itu seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai orang Samaria itu. Jadi artinya bahwa dalam perjalanan itu banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka sedang hadapi ketika dalam perjalanan. Sehingga oleh sebab itu bahwa ketika nyanyian ini dinyanyikan, dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi ini adalah satu lagu untuk apa? Untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan iman mereka, pengharapan mereka agar mereka tetap teguh untuk pergi, dan dalam perjalanan mereka untuk pergi ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka dengan memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang akan menolong saya, sehingga akan menguatkan mereka untuk memiliki keyakinan, untuk tetap teguh hatinya, untuk tetap berjalan, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat sampai di Yerusalem. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ya seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak kenal Tuhan lah ya, dikatakan bahwa mereka itu selalu mencari pertolongan, pengharapan mereka itu selalu pergi ke gunung-gunung. Karena pada waktu itu kepercayaan bahwa dewa-dewa atau Baal-Baal yang mereka sembah itu bersemayam di atas gunung. Nah gitu, jadi setiap pada waktu itu orang-orang di luar yang percaya kepada Tuhan ini pasti akan pergi ke gunung untuk mencari dewa yang bisa menolong mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa pemazmur juga katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bukan berarti bahwa dia juga mau melayangkan matanya, gunung mana ini, dewa mana ini yang akan bisa ini saya. Tetapi yang penegasannya dia katakan di bawah di situ bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu ditegaskanlah di ayat yang kedua bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan dikatakan lagi bahwa dari Tuhan yang mana? Dikatakan bahwa yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah, bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bukan dikatakan bahwa pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang di gunung mana begitu. Tetapi dia mengatakan bahwa apa? Yang menjadikan langit dan bumi. Jadi oleh sebab itu bahwa kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kadangkala kita juga menghadapi situasi yang sulit, berat dalam perjalanan hidup ini. Ya, kalau kita lihat media sosial, banyak sekali orang-orang ketika menghadapi suatu tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini, banyak cara, langkah yang ditempuh, yang kadang di luar dari pikiran yang waras manusia. Saya lihat ada video. Ada seseorang yang mengakhiri istrinya dan tidak ada sesuatu tanda-tanda yang mencurigakan bahwa dia pelakunya. Tetapi ketika diselidikilah riwayat. Sekarang kan dunia internet, orang kan selalu apapun itu selalu dengan internet. Jadi dia katanya di dalam riwayat pencariannya di internet itu ditahulah segala apa yang sedang dia akses, apa yang sedang dia cari. Nah, katanya dari situ bahwa ada katanya bagaimana caranya untuk menyewa orang untuk melakukan suatu menghabisi seseorang. Ditarik situ.
Bagaimana caranya untuk bisa ini menghabisi orang. Jadi semua riwayat yang sedang dia ikuti di dalam itu, maka polisi bisa mendapatkan bahwa oh ternyata dia pelakunya. Banyak hal yang kita bisa lihat di dalam dunia sekarang ini. Karena ketika orang menghadapi situasi yang sulit, ketika orang menghadapi situasi yang pelik dalam kehidupannya, kadang-kala melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita sebagai orang percaya diingatkan bagi kita bahwa penolong yang sejati bagi kita adalah Tuhan. Dialah yang akan memberikan kita kekuatan, dialah yang akan menolong kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Makanya tidak jarang dalam perjalanan kehidupan orang, ya, walaupun ini suatu lagu sekuler, tapi saya pikir itu mewakili situasi yang sedang terjadi. Ya, ada suatu lagu, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku ke dunia lain. Karena apa? Menghadapi situasi yang sedang dihadapi, persoalan, tantangan kehidupan yang begitu berat, sehingga penggambarannya bahwa aduh, seandainya saya pun saya mau pergi sudah. Ya, ada juga lagu yang mengatakan bahwa pulangkan saja aku ke orang tuaku. Karena apa? Persoalan yang begitu berat, tantangan begitu berat, dan itu mewakili secara sekuler bahwa itulah yang sedang dihadapi oleh manusia. Dan tidak menutup kemungkinan orang percaya juga pasti akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Oleh sebab itulah bahwa firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa yang akan menolong kita adalah Tuhan. Saya dengar di Facebook lagi ada orang yang sakit jiwa. Kemudian ketika diobati, saya belum tahu selanjutnya, tapi itu info yang pertama bahwa saya tidak tahu Ibu Sintia sudah lihat tidak. Tadi malam dia bilang ke saya. Jadi katanya bahwa ini bapak ini dia sakit, lalu melakukan pengobatan dokter. Ketika dia sudah melakukan pengobatan dokter, dia merasa bahwa dia sudah baik, gitu. Dia sudah baik dan merasa bahwa pulih. Nah, ketika dia merasa sudah pulih dan keluarga juga mungkin percaya sudah pulih, akhirnya dia berhenti minum obat. Setelah berhenti minum obat, beberapa waktu kemudian error lagi. Dia selesaikan dia punya istri, dia selesaikan dia punya mertua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bisa menolong menyegarkan jiwa kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk apa? Bagaimana menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bagaimana kita bisa tetap berpikir jernih. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat bagaimana menapaki perjalanan hidup ini. Karena dengan jelas bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan. Bagaimana bentuk pertolongan Tuhan bagi kita? Mari kita lihat dalam pembacaan kita. Dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ketiga, 3 dan 4 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Hal yang pertama dalam bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati bagi kita, bahwa dia akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Pertolongan Tuhan bahwa dia akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Kita lihat dalam ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dari penafsir saya lihat bahwa katanya dia pakai kata takkan membiarkan kakimu goyah, karena ini nyanyian syiar. Jadi artinya bahwa ketika engkau sedang perjalanan jauh pergi ke Yerusalem untuk mengikuti merayakan hari-hari raya, otomatis jalan kaki mungkin, dan mungkin situasi yang sulit sehingga mungkin ya kaki bisa, ya kita tidak tahu, mungkin bisa keselioka atau segala sesuatu bisa terjadi kemungkinan. Tetapi di sini diberikan suatu keteguhan bahwa Tuhan ini, bahwa Allah yang menciptakan langit ini, bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, Tuhanlah akan memberikan mereka kemampuan, sehingga ketika mereka menjalani perjalanan hidup itu, mereka boleh akan tiba dengan selamat di Yerusalem. Nah, begitupun dalam kehidupan kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, tantangan apapun, kadangkala ketika kita ada menghadapi situasi yang sulit dan kita membutuhkan suatu pertolongan, kadangkala juga kita datang kepada sesama kita untuk meminta pertolongan dan menyatakan segala hal yang sedang kita hadapi. Tetapi ketika kita datang, kadangkala orang yang kita harap untuk menolong kita malahan juga mencurahkan pertolongan segala kesulitan dan tantangan, dan bahkan yang kita dengar itu bahkan lebih horor dari persoalan kita. Gitu ya. Maksudnya lebih parah kalau kita dengar, wih ternyata dia lebih ini lagi gitu. Tapi artinya bahwa begini,
bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi situasi itu. Mungkin di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhanlah yang akan menolong memampukan kita dalam situasi yang sulit bagi kita. Tantangan yang sedang kita hadapi, persoalan yang sedang kita hadapi, mau sakit penyakit kah atau apapun yang mendera kehidupan kita, Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena setiap situasi yang sedang kita hadapi, ujian-ujian yang sedang kita hadapi, kita harus menjalaninya. Ya, setiap tes-tes yang sedang dihadapi, walaupun Ibu Cynthia dulu bilang bahwa saya tidak suka di tes-tes, tapi ada tes yang orang suka dan cari, tes untuk pegawai ya, cari kerja. Ya, yang saya maksudkan di sini bahwa dalam situasi apapun, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Hal yang kedua, sehubungan bahwa Tuhan adalah pertolongan yang sejati bagi kita, bahwa Dia akan memberikan kekuatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk menghadapi situasi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-5 sampai 6, kita lihat di situ bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, ada frase di situ bahwa Tuhanlah naunganmu. Jadi artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini, dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, dalam melakukan segala pekerjaan kita, dalam melakukan segala pelayanan kita, mungkin banyak hal yang kita akan hadapi, tetapi harus ingat melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa Tuhanlah yang akan menaungi kita, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi perisai bagi kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut dalam menjalani perjalanan hidup, karena Tuhanlah yang akan menjadi perisai. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan menjadi naungan bagi orang Israel. Bagaimana ketika mereka dalam perjalanan ada tiang awan, bagaimana ketika malam hari ada tiang api. Kemarin saya dalam perjalanan dari sana, lalu panas terik ini menerpa. Jadi suka si turun untuk penjaga begini tapi tetap silau. Lalu tiba-tiba tidak sangka ternyata ada suatu awan yang tinggi panjang naik. Cuma itu saja, tinggi panjang naik di sini. Lalu saya bilang, puji Tuhan, ada awan yang panjang sehingga bisa boleh tiba sentani baru lihat lagi itu matahari. Lalu saya membayangkan, apakah seperti ini tiang awan ketika melindungi orang Israel. Lalu saya video begini, lalu ibu bilang, awas video, kasih berhenti sudah itu. Ya. Tetapi yang saya maksudkan bahwa kadangkala ketika kita merenungkan, melihat segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini, tiang awan itu selalu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu bahwa percayalah kepada Tuhan, karena Dialah yang akan menjadi naungan kita dalam perjalanan hidup ini. Dialah akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan, katanya dia pergi pelayanan ke suatu tempat. Dalam pelayanan itu sebelum berangkat pasti mereka sudah berdoa dan pasti bakuat dengan doa supaya perjalanan aman. Tetapi ketika dalam perjalanan ban mobil itu pecah, lalu mereka katanya sebagian dari mereka bersungut-sungut, aduh kenapa ini begini, kita mau pergi pelayanan kenapa ban pecah begini. Setelah selesai memperbaiki ban, ganti, mereka perjalanan. Ketika dalam perjalanan ketemu dengan satu mobil, dia bilang, kamu jangan lewat di situ, bapak jangan lewat di situ. Ada apa? Di sana ada longsor. Dan tanya jam berapa? Dan dia lihat ternyata jam berdepatan ketika mereka akan lewat pada waktu itu. Kadangkala dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu adalah naungan kita dalam hidup ini. Karena segala sesuatu yang terjadi bagi kita, itu adalah baik adanya untuk kita. Cuma kadangkala kita melihat, aduh kenapa begini? Tetapi coba melihat dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu bahwa tetaplah datang kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan yang sejati, Dialah naungan kita. Yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penolong yang sejati. Mengapa? Karena Dia akan memberikan jaminan keselamatan. Saya tadi tertegun dengan kesaksian Mama KB. Sesuatu yang singkat, tapi saya teringat firman ini, bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Tadi dong kesaksian keluar, tiba-tiba mobil laju ya. Itu di luar kendali kita, mau bagaimana. Tetapi ingat, Tuhan yang menjaminkan keselamatan kita. Kita tidak tahu, ketika kita keluar mungkin dari sini atau kemana pun, kita tidak tahu sesuatu hal yang bisa terjadi.
Tetapi ingatlah, datanglah kepada Tuhan, bahwa Dialah penjaga kita. Dialah akan menjaminkan keselamatan bagi kita, baik itu keselamatan untuk fisik kita, dan terlebih bahwa keselamatan untuk kekekalan. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, bahwa Kristus telah mati untuk kita. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar yang progresif sekarang ya. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jaminan keselamatan. Dia telah mati untuk kita, Dia telah menebus kita. Segala hal yang seharusnya kita alami, yaitu maut, kematian, tetapi Dia telah menanggungnya untuk kita. Karena apa? Kasih-Nya begitu besar bagi kita. Masakan kita mau ragu kepada Tuhan? Masakan kita mau bimbang kepada Tuhan? Masakan kita mau dikungkung dengan persoalan, tantangan perjalanan hidup yang sulit, yang berat? Pandang kepada Tuhan, jangan pandang masalahnya. Lihatlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dialah penolong yang sejati bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti ada persoalan, tantangan kehidupan. Tetapi saya mau mengatakan bagi kita, penolong yang sejati hanyalah Yesus Kristus.